Alkitab sudah membuatkan itu. Kristen, sorry bang, kita tiktokan. Kristen itu angkat terbesar di atas muka bumi ini kok ditolak katanya. Jangan ngibul bos. Sekarang gini, bang, kita tiktokan gini bang. Menurut Yesus harus dia pergi tinggalkan dunia berdasarkan tertulis di PB atau di PL. Menurut Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bang Suma, biar saya jelaskan dulu, jangan potong dulu biar supaya diskusi ini menarik. Kan Anda sudah 2 sesi, saya juga 2 sesi. Sekarang kita TikTok. Tidak, saya menyampaikan dulu karena Bang Suma kan tidak konsisten nih. Jadi saya justru ingin konsisten kita dialog. Yesus mengatakan dia pergi berdasarkan yang ada di PB atau di PL. Iya. Itu dulu. Oke, jadi begini, kita buka Alkitab saja ya. Iya. Halo, Bang Suma. Ya, silakan Bang, silakan. Yesus mengaku harus pergi meninggalkan dunia berdasarkan yang tertulis. Tertulis di mana? Di PB atau di PL? Iya. Jadi ini ada di Yohanes ya, di Yohanes Itu PB Bang, itu PB. Iya, perjanjian baru kan. Nah, Yesusnya mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di mana, di PB atau di PL. Biar kita kan berbagi. Kalau Yesus mengatakan di PB boleh. Abang ini membawa Yohanes, boleh ada membawa Markus, boleh bawa Roma, Galatia, Filipi boleh. Kalau Yesus mengatakan di PB. Abang Suma, apakah Yesus berkata di PB atau di PL? Sekarang yang menariknya begini saja, Bang Suma. Menariknya begini saja. Bang Suma itu percaya Allah itu bisa kelihatan apa tidak? Bisa terlihat tidak? Atau tidak? Tidak kelihatan. Oke, diskusi ini menarik lagi. Oke, kalau begitu begini, kita lihat dari segi PB dan PL. Dari PL duluan lah. Kenapa larinya ke situ Abang ini? Mata manusia. Kata Yesus tidak. Bapak itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa dengar. Kata Yesus Bang. Oke. Tapi bukan tema kita, kayaknya bukan ke situ deh. Oke Bang Suma yang mau menarik. Jadi supaya begini. Karena Bang Suma kan tidak. Yesusnya Bang. Ini berbicara mengenai salib. Salib ini karya setan atau karya Tuhan. Kan itu. Salib itu hadiah iblis atau yang kalian sembah itu, yang mati di atas salib itu hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan. Kan itu poinnya. Nah, untuk mengetahui itu, Anda mengatakan saya plan. Maka, mari kita simpulkan. Menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan yang sudah tertulis di PB atau yang sudah tertulis di PL. Itu, di situ kuncinya. Kalau tertulis di PB, oh Kristen betul. Tapi kalau Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di PL, maka celakalah orang Kristen ini. Silakan Abang, silakan. Ya, begini Abang. Jadi, supaya Bang Suma juga bisa paham tentang, kalau sudah berbicara tentang menolak Yesus, maka kita lihat sajalah. Karena pasti Bang Suma tidak percaya bahwa masa kau Allah manusia, Allah bisa kelihatan karena jelas bahwa ini masalah penyaliban Bang. Iya, jadi makanya kita berbicara itu dulu biar supaya abang semua bisa paham bahwa apakah di dalam perjanjian lama itu Allah kelihatan dan perjanjian baru juga itu Allah bisa kelihatan. Kalau Allah kita yang kelihatan itu sudah dan rupa yang sekarang hadirnya adalah Yesus Kristus yang terlihat ya. Berarti Tuhan boleh dibunuh. Menurut Abang, apakah Tuhan boleh dibunuh? Oke, ya kita kembali ke perjanjian lama. Apakah Allah itu bisa terlihat atau tidak? Kalau kenapa larinya ke situ? Tidak bisa terlihat kan? Kalau saya tema lain Abangku, itu tema lain. Menurut Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. Berarti kalau Bang Sumi percaya bahwa Allah
Allahnya perjanjian lama bisa dilihat dengan mata kosong ya. Kata Yesus di kitab saudara Yohanes 5:37, tak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam kitabnya Musa di kitab Keluaran 22. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Udahlah bang, bukan tema kita itu. Bukan. Dan Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesusnya. Iya. Yesus yang mengatakan itu. Jadi tema kita, yang ada di salib, yang kalian bikin di gereja, di rumah-rumah kalian ada patung melengket di tiang bentuk cross, itu hadiah dari setan kah itu? Atau hadiah dari Tuhan? Itu bang. Itu yang sedang kita bahas sekarang. Iya. Jadi bukan hadiah dari setan ya. Tidak ada hadiah dari setan yang bisa bikin manusia. Berarti hadiah dari Tuhan. Berarti nah sekarang kalau hadiah dari Tuhan, tolong tunjukkan pengakuan Yesus bahwa dia memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab perjanjian baru. Oke. Silakan. Oke, Bang Suma yang ganteng. Kalau begitu begini aja lah. Kita baca Alkitab saja, biar jangan semakin banyak baca Alkitab pasti Bang Suma akan lebih paham. Gitu ya Bang Suma ya. Lukas 24 nomor 44, Matius 26 nomor 24. Dari tadi saya baca Alkitab, buka Alkitabnya. Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Tertulis di mana? Itu kuncinya. Iya. Jadi tertulis di mana, Bang? Iya. Tunggu. Jadi saya sudah sampaikan itu begitu banyak ayat Alkitab yang harusnya semua bisa tangkap ya. Bahwa Yesus sendiri yang menyatakan bahwa memang dia harus disalibkan. Yesus sendiri yang bilang. Di mana? Di mana tertulis dia harus disalibkan? Di PL atau di PB? Perjanjian baru, perjanjian. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab PB? Iya, di dalam Matius, coba lihat ya. Di Matius berapa? Matius 26 ayat 2. Coba silakan baca dulu. Matius 26, kalau kita melihat di Matius 26, nomor 24-nya Bang, Yesus justru mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Nah, ketika Yesus menyebutkan kalimat itu, kitab perjanjian baru itu belum ada. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, pada saat itu sudah tertulis buku-buku perjanjian baru atau belum? Iya. Belum kan? Nah, yang tertulis pada saat itu kitab mana? Kitab perjanjian lama kan? Berarti anak manusia. Matius itu murid Yesus bukan? Matius murid Yesus, tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Bang, Yesusnya Anda coba lihat tuh. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saat Yesus mengucapkan kalimat ini, pertanyaan saya, apakah buku perjanjian baru sudah tertulis? Atau belum? Halo, Bang Suma tanya saya. Iya dong. Apakah ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia? Pertanyaan saya, apakah perjanjian baru sudah tertulis pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini? Iya. Jadi Matius itu saksi hidup ya, saksi Kristus. Setiap apa yang disampaikan Kristus. Cibaloga. Iya. Itu yang dituliskan oleh murid-muridnya. Apakah sudah tertulis, Bang? Matius tertulis itu, buku Matius ditulis tahun 65, Bang. Iya. Yesus mengucapkan kalimat ini antara tahun 30 sampai tahun 33. Yang ada tertulis adalah perjanjian lama. Dan Yesus menyebutkan kitabnya dalam Lukas 24:44, memang anak manusia harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebut kok Yesus. Maka kepergian Yesus itu harus berdasar kepada kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab-kitab terdahulu, bukan yang ada di dalam perjanjian baru, Bang. Ayolah, jangan gengsi terhadap kebenaran. Masa kami yang harus ngajarin Bible? Jadi begini ya Bang Suma, biar diskusinya lebih enak tentang penyaliban itu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya iya, justru karena itu. Iya,
Nah, Yesusnya harus pergi. Kan kalau berbicara mengenai penyaliban, itu berbicara mengenai kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Apakah dia pergi dengan cara ditangkap, disalib, dibunuh, dikubur, bangkit, lantas terangkat ke langit? Atau tiba-tiba saja malaikat Tuhan turun mengangkatnya ke langit tanpa melalui kematian. Nah, itu yang kita bahas. Iya. Oke. Jadi tentang pengangkatan Yesus itu ada di Markus ya. Alamak. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, bukan Markus. Alamak. Bang, Yesus itu hidup bersama dengan 12 murid. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Markus. Mazmur, Bang, Mazmur, bukan Markus. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Kristen ketika berbicara mengenai penyaliban selalu mengarah kepada perjanjian baru. Sedangkan Yesus mengatakan, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kacibalo gabang. Iya. Jadi di dalam Yohanes di perjanjian baru itu Yesus sendiri yang menyatakan, aku berkata aku telah turun dari surga. Ya. Astagfirullahaladzim. Setiap orang mengikuti aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Itu. Yesus mengakui dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Anda akui enggak? Enggak kan? Berarti Anda enggak akan diakui di hadapan Tuhan. Kok justru saya yang mengakui Yesus, Anda tidak? Gimana ini, Bang? Iya. Jadi Iya. Lilin. Semua membuktikannya di mana itu di Mazmur yang mana yang Oke, gitu dong. Jangan gengsi abangku. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Ini kubacakan pengakuan Yesus. Di dalam kitab Mazmur, Yesus berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tangan kanan Elohim berkuasa meninggikan. Tangan kanan Elohim melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Hosana, Hosana. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami berkati kamu dari dalam nama Tuhan. Tuhan Elohim, dia yang menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali dan pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhanku, Elohim, aku hendak bersyukur kepadamu. Elohimku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini ucapan Yesus, Bang. Bang Suma yang ganteng. Ini ucapan Yesus atau bukan? Bang Suma. Ini ucapan Yesus atau bukan, Bang? Silakan Bang Cuma cermati dengan baik. Saya ulang lagi. Ini ucapan Yesus atau bukan? Masya Allah. Barakallah sahabatnya. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Ini ucapan Yesus atau bukan? Pertanyaan saya, yang tulis Mazmur itu siapa, Bang Suma? Daud? Iya. Terus? Nah, Yesus mengatakan apa, Bang? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Iya.
Nah, Terus? betul. Berarti ini untuk siapa ini? Ini dalil untuk siapa? Iya. Iya. Mari kita buka Mazmur. Yang tadi Bang Suma bilang yang di mana, ayat berapa Bang Suma? Biar saya baca. Mazmur 118, Anda boleh cross check di dalam Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul? Wow. Nah, berarti Mazmur 118 ini Yesus. Iya. Karena di situ, berarti aku tidak akan mati. Itulah yang tadi yang saya bilang Bang Suma. Aku tidak akan mati. Abangku, aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Ini maksudnya apa? Ini disalib atau tidak? Benar. Ini disalib atau tidak? Itu 1000% benar Bang Suma. Oke. Ya. Berarti yang mati disalib siapa? Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 itu tentang batu penjuru. Yes. Terus Lihat juga di dalam Matius 21 ayat 42. Di sabar. 20 ayat 7. Ketika dia mengatakan aku tidak akan mati. Ini siapa yang tidak akan mati? Ya Yesus. Nah, Yesus terus yang mati disalib siapa? Nah, karena dia dibangkitkan Bang Suma pada hari itu. Aku tidak akan mati, Bang. Abang, aku tidak akan mati. Maksudnya mati atau tidak? Iya, dia mati tapi bangkit kan? Lah ini aku tidak akan mati. Dia dibuatkan. Jadi begini Bang Suma. Aku tidak akan mati. Maksudnya apa ini, Bang? Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Bang Suma yang ganteng. Karena Bang Suma ambil Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Bukan, Bang, ini satu perikop. Tahu. Satu perikop. Dari nomor 1 sampai selesai nomor 29. Semua untuk Yesus. Itu berbicara tentang nyanyian puji-pujian. Ya, untuk Yesus ini. Ini pujian untuk Yesus. Benar. Sekarang di situ dia mengatakan, aku tidak akan mati. Betul. Yang mati disalib siapa? Ya. Jadi lihat dulu Bang Suma. Alamat. Ayat-ayat. Colang. Bang Suma. Silakan baca Kisah Rasul lagi, Kisah Rasul 4. Saya tidak peduli itu abangku. Ketika dikatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Berarti yang ada di Mazmur 118 ini itu adalah Yesus. Adalah Yesus. Kemudian ketika dikatakan Hosana, Hosana, diberkatilah anak Daud, itu siapa? Iya. Yesus kan? Nah, berarti ini nih yang terjadi, berarti diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kamu. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Berarti ini tuh Yesus kan? Iya. Nah, berarti yang tidak akan mati ini siapa? Yesus kan? Betul. Terus yang mati di atas pohon salib itu siapa? Makanya Bang Suma. Saya Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aku tidak akan mati. Iya, tahu, paham Bang Suma yang kan. Lalu yang mati di salib itu siapa? Ya. Makanya Yesus sendiri yang Bang Suma percaya Yesus kan? Nubuatan yang ada di Mazmur ini Bang Suma percaya kan? Iya, ini tuh Yesus. Oke. Bang Suma percaya kan? Oke. Ya. Kalau Bang Suma percaya apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur, Bang Suma juga percaya apa kata Yesus kan? Justru karena Yesus merujuk ke sini. Oke. Apa yang kata Yesus Bang Suma percaya tidak? Iya, saya percaya. Amin. Oke. Kalau terus Bang Suma yang Yesus sendiri yang menyatakan anak manusia akan disalibkan. Bang Suma percaya tidak? Saya percaya karena Yudas juga anak manusia. Berarti disalibkan kan? Yudas anak manusia enggak? Oke. Dan enggak, tanya dulu. Yudas anak manusia atau bukan? Bagaimana? Yudas anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Oke, udah. Nah, terus apa masalahnya? Anak manusia. Bang Suma juga sama. Iya, masalahnya Yesus anak manusia. Yudas juga anak manusia. Oke? Nah, sekarang Yesusnya mengatakan aku tidak akan mati. Berarti anak manusia yang dimaksud di situ disalib siapa? Ya, anak manusia Yesus. Yesus manusianya mati. Manusianya mati. Yesusnya mati. Tapi dengan tubuh kemuliaan. Gimana ceritanya? Ada nubuat untuk Yesus, aku tidak akan mati. Ada juga nubuat orang fasik akan mati menggantikan dirinya. Loh, kok jadi Yesus yang disalib? Inilah yang saya katakan, saudaraku, Kristen ini adalah pahlawan-pahlawannya setan. Berdasarkan Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu,
dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian memaksakan Yesus harus mati? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang bilang, Bang Suma. Yesus sendiri yang menyatakannya bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan. Anak manusia, Bang. Anak manusia. Iya. Yesus Anak manusia itu. Manusia. Kalau anak manusia itu apakah cuma Yesus? Semuanya, Bang Suma anak manusia. Berarti tidak Kalau mesti Yesus. Yesusnya akan pergi meninggalkan dunia berdasarkan apa yang tertulis di Mazmur. Benar, baik-baik Bang Suma yang ganteng. Astagfirullahaladzim, masolang generasi. Kalau Yesus tidak datang sebagai anak manusia, ya, dalam kemuliaannya tidak mungkin semua manusia ini mampu. Aduh. Maka Yesus sendiri bilang, aku telah turun dari surga. Bang Suma, Bang Suma, biar Bang Suma paham, ini bahan referensi buat Bang Suma lagi. Silakan Bang Suma baca lagi. Sombongnya minta ampun. Saya tidak sombong Bang Suma. Anda ingin mengajari saya, berusaha belajar Alkitab, tapi Bang Suma kurang referensi. Jadi referensinya. Di dalam 119 itu Bang Suma antar, tetapi Bang Suma harus kawinkan dengan banyak ayat Alkitab lagi. Ada di Matius juga menguatkan itu. Ada di Lukas. Dia Matius 21 ayat 42 menguatkan itu. Lukas 20 ayat 17 menguatkan itu. Kisah para Rasul, Kisah Rasul 4 ayat 11 menguatkan itu. Bang, Yesus hanya merujuk ke kitab Mazmur. Yesus hanya merujuk ke Mazmur, tidak merujuk ke kitab Perjanjian Baru. Yesus tidak memiliki Kisah Rasul sampai yang tulis. Tidak ada pengajaran Yesus tentang kitab Perjanjian Baru, Bang. Yesus konsentrasinya Perjanjian Lama. Ini Bang Suma begini, Bang Suma tidak lagi konsisten. Bang Suma percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu ada di Mazmur. Iya, Yesus yang mengatakan. Bang, berarti Bang Suma berarti Bang Suma percaya bahwa Yesus itu telah ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kan di Mazmur yang tulis Mazmur itu Daud. Iya. Petrus mengatakan, Bang Suma konsisten Bang Suma, nanti Bang Suma bisa nggak diturunkan aja monyet ini, turunkan aja, nggak ada ilmu, sombong tapi nggak ada ilmu, makanya mau turunkan ke gereja aja, ke gereja Bang, ke gereja. Makanya harus pintar Bang Suma. Abang di gereja, kalau mau menipu di gereja, jangan di hadapan saya. Orang bodoh, sombong, bahlul itu paling anti sama saya, itu paling anti saya sama orang bodoh, bahlul lagi sombong. Saya paling anti. Mending saya berbicara sama monyet daripada saya berbicara manusia bodoh, bahlul. Gitu ya. Maaf ya. Abang belajar dulu baru datang lagi hadapi saya kalau mau belajar Bible. Jangan Anda berpikir karena Anda Kristen Anda lebih tahu isinya Bible. Enggak. Menyebut Bible aja Anda tidak bisa. Anda selalu menyebutnya Alkitab. Itu aja ilmu Anda sudah ketahuan. Bible kok disebut Alkitab, itu aja udah ketahuan ilmu Anda itu. Oke, kita pasien lagi. Silakan. Diskusinya Bang Suma tadi bagus, cuman akhirnya ditutup dengan hal yang buruk. Gak suka saya Bang, kalau orang sombong gak suka. Maksudnya saya ngajak teman kita tadi tuh TikTok untuk mengajak, memberikan edukasi kepada yang mendengarkan. Tapi dia merusak diskusi ilmiah ini dengan congor. Mending dia turun. Ngapain dipertahankan? Kalau mau menang kalah bukan sini tempatnya. Kita mau mengajarkan sesuatu yang positif pada anak bangsa. Terlepas saya Islam, karena saya belajar. Bukankah orang belajar itu yang menemukan sesuatu yang baru? Meskipun sesuatu itu bukan miliknya. Contoh misalnya nih, ada kuasa hukum yang sedang diberikan kepercayaan untuk menjelaskan satu perkara. Bukan milik dia, tapi dia mengkaji, dia belajar berdasarkan data-data yang ada. Akhirnya, kuasa hukum ini lebih mengetahui produk tersebut daripada yang punya. Karena seorang kuasa hukum akan mendudukkan pasal, butir, bab, dan seterusnya pada kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Sehingga butir-butir pasal-pasal ayat-ayat yang ada itu sama kedudukannya seperti apa yang tertuang di sebuah kitab suci.
Seperti itu Bang. Jadi tidak bisa lagi diganggu gugat. Pasal sekian, bab sekian, ayat sekian beda dengan saya, beda juga di sana, nggak bisa. Setiap undang-undang bab, pasal, ayat butir sama, maka bunyinya sama. Begitu. Nah, sialnya ketika saya berdiskusi dengan saudara saya Kristen, kebanyakan mereka itu lebih mengedepankan dogma doktrin, kepercayaan saja, tanpa mereka kemudian bisa membuktikan data akuratnya. Contoh abangku, Anda kan nyimak tadi tuh. Saya bertanya, Yesusnya harus pergi menurut Yesus berdasarkan ketetapan atau apa yang tertulis tentang dia di dalam PB atau di PL. Dia nggak bisa menguraikan secara ilmiah. Yang ada hanya yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka orang kafir dipastikan hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Terbukti bukan Al-Quran itu? Nah, kaidah dalam Al-Quran, wahai orang beriman, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, kalianlah itu yang dimaksud. Kau kan cuma botol kau bangsat, babi kau. Jangan diturunkan. Jangan. Oh gitu ya, Bang. Silakan Bang, silakan. Ya ngomong terus. Jangan turun. Diam. Di sini aja, maki-maki aja terus, silakan. Saya kasih waktu Anda memaki saya 10 menit. Kau membahas lanjut, yang lain diam. Kau bangsat. Babi kau. Terus Bang. Nggak usah bahas pasal kitab monyet. Puaskan amarah Abang. Kau nggak akan mengerti Alkitab. Jangan di-mute. Puaskan Bang. Nanti kalau sudah agak-agak ini. Itu yang berasal dari Gua Hira. Ngerti? Nah, ya terus. Nanti kalau udah habis amarahnya waktu Muhammad bertapa di Gua Hira, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Terus Bang, terus. Jawab. Terus maki-maki aja dulu. Nanti kalau Abang sudah maki monyet kau bangsa. Ya, maki. Nanti kalau sudah tidak emosi, baru diskusi. Ayo. Terus. Soal kau membahas Alkitab, roh setan yang ada padamu. Ya, terus Bang. Bukan roh Allah baru membahas Alkitab yang benar. Terus notabene Alkitab kau nggak ngerti, dibilang Alkitab merampok, merapa? Kau baru lahir. Setelah lahir kau banyak masalah. Mengatakan Allah nggak boleh, mengatakan Alkitab nggak boleh. Tolong kau, sebelum kau lahir nggak ada perdebatan ini, ngerti nggak? Setelah ada kau itu teroris monyet. Waduh. Biarin nggak apa-apa. Gimana Bang? Saudara Edi udah, marahnya udah. Ya jangan bahas Alkitab itu. Kenapa bisa ada larangan? Ada tertulis di mana di dalam Bible larangan membahas Bible? Karena kau nggak mengerti Alkitab. Oke, berarti Abang yang ngerti, saya tidak. Ya, saya ngerti. Oke, baik. Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya bertanya? Kan? Saya mau belajar Bible, boleh? Belajar boleh, tapi oke, baik. Masya Allah. Terima kasih Bang Edi. Jangan kau memframing. Abangku yang baik, Masya Allah. Terima kasih Anda sudah mengizinkan saya belajar Bible kepada Bang Edi. Kami bahas, kamu marah. Apakah saya sudah boleh belajar sama Abang? Abang, bolehkah saya belajar sama Abang Bible? Kau belajarlah, belajar sendiri. Ini akibatnya saya belajar sendiri, akibatnya begini. Abang kejang-kejang jadinya. Halilintar. Gimana? Saya mau belajar sama Bang Edi. Kau sok-sokan. Saya mau belajar Bang. Orang lain selalu kau itu. Boleh nggak saya belajar sama Bang Edi? Jadi takut. Roh Allah padamu. Roh aja nggak, Allahmu aja nggak punya roh. Mana kau mengenal roh? Boleh saya belajar sama Abang Edi? Apa yang kau tanya? Oke, baik. Begini Bang, saya menemukan data di dalam kitabnya saudara saya Kristen, Bang Edi, di dalam Yohanes 4, nomor 24. Ternyata Tuhan yang Anda sembah itu hakikatnya roh, betul? Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Terus? Oke.
Nah, kalau hakikat iblis apa, Bang? Kok hakikat iblis menjahat seperti kau? Saya bertanya, Abangku, saya Ya, bertanya. iblis itu kan seperti waktu Adam, ya, balikkan apa itu ayat itu, diputar balik kata-kata, jangan makan buah ini. Apa kata iblis? Oh, Makan. kalau kau makan ini, kau seperti itu. Makanya seperti ini. Kau bolak-balikan iblis kau. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan makan babi itu jangan. Babi, monyet. Enggak, maksudnya Bang, ketika Iya, siapa Tuhan yang mengatakan, makan babi? Saya nggak makan babi. iya, saya kan udah tuduh Abang. Kau kan makan unta. Iya, Makan belut. saya nggak tanya Abang kan, saya bertanya. Kau bilang kalau kata Tuhan tidak makan babi, siapa yang makan babi? Enggak, maksud saya kan Tuhan melarang makan babi. Ya. Jangan kau makan babi. Nah, siapa yang makan babi rupanya? Iblisnya ketika datang mengajarkan makan babi atau jangan makan babi, Bang. Ya, siapa yang makan babi? Saya nggak mau tahu siapa yang makan babi. Saya Tidak cuma mau tahu, kok nuduh-nuduh orang makan babi gimana sih? kan ada Adam tadi Anda mengambil Adam dilarang jangan makan buah, iblisnya mengatakan Ya. makan buah. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan apa? Makan babi atau jangan makan babi? Iblis Kan Tuhan, betul? iya bertentangan. Nah, ketika Tuhan mengatakan kemudian jangan Gimana makan babi, Iblis menyuruh makan babi. enggak, tunggu dulu. Ketika Jangan Tuhan kau melarang, framing kitab. Kau ini goblok, sudah goblok, sok-sokan. enggak, saya kan bertanya, Abang. Saya kan bertanya. Tertulis iblis menyuruh makan babi. Iblis tidak menyuruh makan babi. Kenapa Gitu. kau memframing? Lah, saya bertanya. Saya bertanya. Ketika Tuhan mengajarkan jangan makan babi, Saya iblisnya sarankan kau mengajarkan. jangan bahas Alkitab. Kau nggak mengerti Alkitab. Kenapa takut Bibelnya dibahas? Apa takut? Saya nggak takut. Enggak, kenapa takut? Kenapa apa? Kan ada perintah beritakanlah Bibel. Orang-orang Kristen yang lemah imannya kau hancurkan. Nah kan abang sendiri imannya kuat tapi kenapa Dan kejang-kejang? kau bilang membentengi. Anda kejang-kejang padahal katanya imannya kuat, gimana sih? Halilintar. Bang Edi, Apa di Gua Hira? Apa maksud kita memperkenalkan diri? Coba jawab. begitu juga ketika Paulus kemudian menerima 13 buku. Paulus Apakah Paulus kemudian datang ia Yesus. mengajarkan kepadanya memperkenalkan diri? Datang Yesus, kena sinar Bang. dia 3 hari dia buta. Oh, itu Yesus yang datang. Yesus yang Itu datang. Yesus yang datang. Yesus yang datang. Kata siapa Yesus yang kata siapa itu Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Kata siapa itu Yesus, Bang? Yesus itu. Oh, Paulus. Kata Paulus itu Yesus. Nah, ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Aku akan datang dengan rupa cahaya dan rupa suara. Dengarkanlah aku. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Atau itu hanya pengakuan Paulus aja dengan krunya? Karena malaikat sendiri mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan daging. Yesus juga mengatakan dia akan datang yang lengkap kedua dengan kali, ya, itu semua itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, jadi perang dengan Jadi kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bang? Kedatangan yang kedua, kalau kedatangan secara Yang datang pribadi kepada Paulus itu kedatangan keberapa? Tidak ada tanda-tandanya. Kalau Bang. secara pribadi, ya. Tapi Berarti itu secara berarti itu bukan kalau Yesus dia dong. datang, ada tanda-tandanya. Bukan seperti Nah, berarti yang datang kepada Nabi Paulus itu bukan keluar Yesus. dari gua ucuk-ucuk jadi nabi, jadi rasul, jadi baginda. Sadar Ya. kau. Ya, Paulus gimana? Oh, Paulus gimana, Bang? pernah Dia bertemu cuma dengan berjalan. Yesus. Bertemu dengan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu? Ya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? 9 itu baca. Berarti dari Lukas. Bisa para rasul 9. Iya, berarti dari Lukas. Berarti Lukas yang kasih tahu Anda. Lukas. Bisa para rasul. Lalu dari mana? Rasul. Iya, kisah para rasul itu tulisan siapa? Iya, baca itu. Dia Ya, itu tulisan siapa? Dia tadinya Kisah para bernama rasul itu Saulus. tulisan siapa? Tulisan siapa? Rasul.
Tulisan rasul. Rasul siapa? Rasul siapa? Ya banyak rasul Mulai itu Hah? di situ. Ketahuan ilmunya nggak ada. Dia nggak tahu siapa penulis kisah para rasul. Ya, Dia tidak tahu siapa penulis kisah para rasul. Rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus. Tidak bohong. Penulis kisah para rasul Paulus. Nah, ini yang mau menghadapi Bang Suma. Penulis kisah para rasul Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini pendeta pengejar perpuluhan gini kerjanya. Penulis kisah para rasul Paulus. Pendeta selesaimu di jalan-jalan untuk mobil. Saudara Edi. Saudara Edi penulis kisah para rasul siapa? Loh, rasul. Pak, rasul siapa? Ya rasul. Enggak baca itu siapa rasulnya. Kau Siapa? gua siapa-siapa. Baca dulu kisah para rasul itu. Masuklah generasi. Siapa yang nulis? Tanya sama kau, waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak memperkenalkan diri. Nah, sekarang Karena ketika Paulus Roh menuliskan, baca ini, tidak bisa membaca. Baca ketika ini, Paulus tidak menulis, bisa membaca. Ketika kalinya dicekik dia pingsan. Setelah dia sadar, hafalkan. Oke. Tidak memperkenalkan diri. Oke. Nah, sekarang ketika Paulus menulis buku Roma itu diterima dari mana? Pergi ke Waraka bin Nopal. Ketika Paulus menerima buku Roma itu diterima dari mana? Adalah ya pendeta Udah Nasrani. selesai kisah itu. Ya, Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. dibilang mungkin. Udah selesai itu, Bang. Itu Jibril. Abangku. Mungkin. Abang. Makanya ciri Nabi harus kau mengerti. Ciri-ciri Nabi. Bang Ada Edi. Contohnya Musa pendampingnya Elisa. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pertanyaan saya, ketika Paulus menulis yang ada rasul, buku Roma, Aduh. Paulus menerima dari siapa buku Roma ini? Sok-sok tahu. Mas Edi, Paulus menulis buku Roma dari mana? Mas Edi. Mas Edi, Paulus menerima buku Roma dari mana? Quranmu itu baru itu kabarkan. Mas Poni. Jangan kau bahas. Sementara kau Edi Konyi. Aduh, ngomong sendiri. Edi Ponyi pemakan monyet. orang lain. Ya, Edi tukang coli di belakang kamar. ya. Edi pelak. Bekerja pendeta. Dokter kurus. Ya mengerti tentang kitab. Wah, Kitab itulah yang ditanya, kitab itu sendiri. ditanya siapa penulis kisah para rasul Paulus, katanya ngerti. Ya, rasul-rasul yang menulis. Rasul. Nabi Muhammad rasul. Tahu arti
Rasul enggak? Seorang generasi. Langsung berbicara kepada dia. Kisah para rasul itu cuma satu orang Tuhan memanggil. Yang nulis kisah para rasul itu kan rasul-rasul, tapi cuma satu orang yang nulis kisah para rasul itu. Kata siapa? Ya, namanya rasul-rasul berarti beberapa rasul. Dasar itu tulisannya adalah Edi Badai yang menuliskan tentang kumpulan cerita rasul-rasul. Itu yang betul. Dasar pemakan kutu. Yang kayak gitu aja nggak sampai ilmunya. Beberapa rasul. Iya, cerita tentang beberapa rasul, tapi dituliskan satu ada pemakan kutu. Ya, sapi. Kalau menghujat jago. Menghujat jago. Tanya situ siapa penulis kisah para rasul? Apa yang menulis? Udah ya, udah Edi, udah. Karo sapi betina. Apakah sapi betina itu yang menulis? Aduh. Kisah para rasul ditulis sama Paulus. Pusing, semut beriringan. Apaan itu? Hah? Apa semut itu yang mendapat wahyu? Aduh, kalau kitab lengkap. Oh, lengkap. Ya, Matius berarti Matius yang menulis. Lukas berarti Lukas yang menulis. Jelas. Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Sapi betina. Apa sapi betina itu? Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Makanya itu belajarlah dengan baik. Kisah para rasul yang tulis siapa? Ya rasul-rasul. Siapa itu? Kok siapa itu? Salah satu Rasul Paulus. Iya. Tahu lucu itu. Masolang generasi halilintar. Bimu mengaku rasul. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat. Saudara ini istirahat dulu. Cebok belajar. Ya, nulis kisah para rasul Paulus katanya. Aduh, sakit ini. Lulusan dari STT mana dia itu? Parah. Masolang generasi. Jadi teman-teman sekalian, belum terjawab ya. Dari saudara kita Kristen, siapa yang menghadiahkan orang yang disalib? Apakah Tuhan atau setan? Ya, kalau menurut Edis kemarin, ya itu setan, kata dia gitu kan ya. Menurut Bom bukan katanya. Tapi Tuhan. Ini bahaya, yang Bom ini yang bahaya ini. Kalau itu rencana Tuhan atau hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan kerjasama dengan iblis. Bukan begitu? Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis supaya iblis membisikkan kemudian rencana siasat kepada Yudas. Wah, bahaya ini. Bahaya ini Bom ini. Berarti Tuhan merencanakan imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Bahaya Tuhannya. Tuhannya Bom ngeri. Sebenarnya salib itu memang apa ya? Materi itu sangat berat. Karena kalau dikatakan itu rekayasa iblis, berarti iblis yang menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau dikatakan itu rancangan Tuhan, berarti Tuhan melanggar perkataannya sendiri. Orang benar tidak boleh dibunuh. Dan Tuhan bekerja sama dengan iblis kemudian untuk menggiring Yesus sampai mati di atas tiang salib. Jadi serba salah. Berat. Beruntunglah umat Islam ini tidak tersentuh imannya dengan kajian-kajian penyaliban selain daripada Nabi Isa tidak disalibkan. Masya Allah. Islam memang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topi Bundar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ya. Lanjut. Ya, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Malam. Ya. Mau berdiskusi dengan Bu Runda. Bang Topi Bundar ini kalau tidak salah
kemarin juga sering naik ke Komal kita. Beliau juga ingin belajar dan kayaknya tidak pernah menghujat Bang Taufik Bundar ya. Hampir menghujat. Hampir menghujat. Silakan kalau mau berdiskusi dengan Gurunda. Silakan. Gurunda yang terhormat, yang mulia, yang kusembah. Aduh. Silakan Bang Taufik Bundar. Apa yang mau disampaikan? Iblis pahlawan salib. Bagaimana ceritanya? Ya, dibantah kalau memang Anda punya data. Silakan. Ya, Musa kan membuat salib, lalu dibuat ular gitu. Jadi selama ini yang dituntun Musa itu keturunan ular beludak gitu. Jadi tiang salib yang digantungkan ular itu menjadi kekuatan mereka gitu. Supaya ular itu menghisap semua penyakit yang ada di keturunan ular beludak. Itu ya penggenapannya. Dia akan menekan debu tanah gitu. Itu yang dimaksud. Ya, kaitannya dengan penyalipan Yesus apa Bang? Ya, seperti Musa meninggikan ular di tiang salib itu, maka dia harus digantikan oleh Yesus untuk memeremukkan si ular itu yang berdiri di tiang salib itu gitu. Sudah. Ya, bisa tanggapi Gurunda mungkin? Ya, ular tembaga itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi. Bedanya dengan Kristen menyembah kemudian korban yang ada di salib. Nah, sekarang permasalahannya ketika Musa melakukan itu ada perintah. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda mendudukkan Musa di situ dan ingin menyamakan dengan Yesus, maka Yesusnya harus menerima perintah dari Tuhan untuk kemudian mengambil ular. Lalu ular itu disimpan di atas tiang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya orang Yahudi menatap ular itu supaya dosanya ditebus. Harusnya kalau Anda menggunakan pola itu, ya Nabi Musa dong yang harus disimpan di atas tiang. Bukan ular, patung ular. Musanya supaya identik dengan Yesus. Nah, kenapa di apotek itu selalu gambar yang itu menurut kita dia itu makan penyakit, debu tanah itu penyakit, itu maksudnya gitu. Terus apa hubungannya dengan Tuhan turun? Nah, ini kan berbicara mengenai ular. Ya, yang mau menyalibkan itu bukan iblis, justru iblis menghalang-halangi supaya dia ditinggikan di kayu salib itu, seperti ular yang ditinggikan Musa. Begitu. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya ini psikologi ini? Itu ada orang Kristen ini memang susah karena segala-galanya selalu harus dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ayatnya anak manusia harus ditinggikan, harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di tiang. Nah, gambaran kedudukan ular selama ini merajai kaum keturunan ular budak yang dibangsi Musa. Berarti Anda mengidentikan kemudian Yesus dengan ular. Jelas. Selama ini yang menduduki manusia itu ya ular, yang ditinggikan tuh ular. Nah, berarti ular identikan Yesus. Ular itu kan identik dengan iblis. Ya, iblis selama ini yang dibawa si Musa itu ya keturunan si iblis itu. Berarti Anda mengidentikan Yesus ini dengan iblis gitu. Nah, justru Yesus menyelamatkan untuk menggantikan. Terus kenapa Anda identikan dengan kalau begitu? Orang percaya kepadanya boleh selamat gitu. Ya, percaya kepada Yesus kan? Iya. Nah, terus sekarang ketika orang-orang ini
menatap tembaga, mereka percaya siapa? Mempercayai Yesus. Ya ular. Mempercayai Ular itu iya dong. Di mana ular di situ mengatakan bahwa tataplah aku? Itu kan ada Bang Juma. Itu kan Nggak ada. Musa yang memerintah. Musa yang memerintahkan, bukan ular. Musa. Nah, kalau Anda identikkan kemudian Yesus dengan ular tadi, ya Yesus dong yang ularnya dong yang harus berbicara. Ini Musa kan? Musa kan? gimana Bang Juma, putus-putus? Kan Musa yang berbicara. Berbicara apa? Untuk kepada orang Yahudi supaya menatap kemudian ular itu agar mereka tidak binasa. Ya karena dia keturunan ular bludak itu. Simbol itu bahwa yang dibawa Musa itu kaum si keturunan ular bludak. Karena itu perjanjian Tuhan di Kejadian gitu. Kamu akan makan debu tanah. Itu debu tanah itu penyakit itu. Terus apa hubungannya dengan Yesus ya? Lah, selama ini yang menyelamatkan itu kan yang dipegang si Musa tongkat itu. Nah terus Kristen ini selamatnya di mana Kristen ini? Selamatnya itu yang menggantikan, meremukkan ke ular itu yang ditiangkan Musa itu. Ya faktanya Kristen mati karena dosa. Kristen mati karena dosa. Iya. Iya, memang benar. Lalu tujuannya Yesus mati disalib kalau gitu? Ya. Untuk membuktikan bahwa sehabis kematian ada kehidupan gitu. Lah, tanpa Yesus mati disalib juga orang semua pada tahu, Kales. Mana tertulis? Lah, alatnya. Lah, itu punya Mazmur 37 tuh. apa itu? Pasal Yehezkiel 37 itu jelas tuh. Manusia akan dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang sudah hancur rapuh itu akan hidup kembali. Tidak mesti harus ada Yesus disalib, habis itu mereka tahu ada kehidupan. Ya maksudnya kan gambarnya seperti itu kan Bang Cuma, bahwa dia orang Kristen ini mati karena dosa, itu selesai, titik. Artinya apa yang ditebus Yesus kalau Kristennya sendiri mati karena dosa? Ya karena nggak percaya. Orang Kristen sudah percaya. Bahkan orang Kristen itu mengakui Kristus sudah ada di dalam tubuh mereka. Justru karena Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen, maka Kristen itu mati dalam dosa. Iya, akibat karena Kristus ada di dalam tubuh kalian, maka kalian mati dalam dosa. Loh, enggak dong. Lah dalilnya begitu. Dalil begitu dari ini. Roma 8 nomor 10. Apa tulisnya? Ya itu yang kau sebutkan tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, semua kau datang besok. Ya tapi kan ada kebangkitan. Ya nggak urus. Yang jelas kematianmu itu karena dosamu. Ayo. Ya memang takdirnya kita yang mati. Lalu untuk apa Yesus disalib? Membuktikan dia mempunyai hidup yang kekal. Apa maksudmu? Maksudmu gimana? Katanya dosa yang ditebus di atas salib. Tapi ternyata Kristen mati karena dosa. Ayo. Mana yang betul? Ini agama kalau sudah tidak berasal dari Tuhan itu begitu. Semraut. Enggak jelas. Sekarang Yesus mati karena dosa enggak gitu? Lah, itu pertanyaan yang harusnya Anda jawab. Yesus mati karena apa? Ia memberitahu bahwa dia yang punya kehidupan kekal gitu. Inilah kalau bicara agama itu tidak ditopang dengan ilmu, dengan doktrin. Gini, di dalam kaidah pengajaran gereja, Yesus mati untuk menembus dosa. Ya dosa itu apa? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Nah mati. Terus kenapa Kristen mati? Kenapa Kristen mati karena dosa? Kalau sudah ditebus. Kristen mati karena dosa, ya karena sudah berdosa. Ya. Udah bubar. Udah, tinggalkan perpuluhan itu. Mending kamu jadi ateis daripada mendapatkan satu pengajaran yang simpang siur.
Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa. Sama-sama matinya kalian sama Yesus. Dan akibat kematian kalian itu disebabkan karena dosa. Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa. Ya lalu itu apa Yesus mati nebus apa? Apa yang ditebus Yesus? Ada lain. Menggantikan gambar. Gambar apa pula? Gambar hitam putih. Tinggalkan agama yang memperbodoh seperti itu. Kalau gambar Tuhan itu nggak boleh mati. Nah, Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Makanya saya bingung. Yesus mati berarti dia bukan gambaran Tuhan kan? Kenapa dia hidup lagi gitu? Saya di situ bingungnya. Bagaimana Bang Juma? Kenapa? Iya, kenapa dia hidup lagi? Kenapa? Kenapa dia hidup lagi? Bingung katanya Gurunda. Kenapa Bingung. Bingung katanya dia. Bang Juma sambil mikir apa gimana? Beliau bingung, ternyata Yesus hidup lagi, Gurunda. Itu yang dia bingungkan. Hidup lagi, mana mau hidup? Bagaimana? Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ permasalahannya. Yesus bangkit lagi itu kan tanda yang diberikan kemudian untuk angkatan jahat. Yesus sendiri mengatakan kematian anak manusia dan kebangkitannya pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kalian ini angkatan jahat. Oh, berbicaranya melebar kemana-mana sih. Lah, sampai kemana-mana. Kematian yang ada, yang dipromosikan Yesus, dan kebangkitan yang dipromosikan Yesus, itu semata-mata untuk angkatan jahat. Oh, berarti dia... Nah, Kristen ini di mana posisinya? Tanda apa maksudnya itu, Bang Juma? Tanda dia jahat. Orang yang percaya kepada kebangkitan anak manusia pada hari ketiga, itu adalah orang yang ada dalam barisan manusia-manusia jahat. Jahat karena apa? Jahatnya karena apa, Bang Juma? Ya kan? Lihat aja Kristen ini, lihat aja Kristen. Menggantikan Tuhan yang Maha Suci itu dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul nggak? Emang benar. Saya... Makanya. Memang. Tapi bukan karya iblis. Lalu karya siapa? Karya dia sendiri lah untuk menggantikan manusia. Oh, salah. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesusnya mengatakan bahwa itu adalah si jahat. Itu yang keluar, itu yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah si bilisisis. Itu Yesus yang mengatakan. Wah, bisa begitu dikatakan? Lah, karena memang saatnya kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Yesus pergi. Kenapa Yesus pergi? Karena saatnya kuasa kegelapan berkarya. Iblis sudah menggantikan posisinya. Iblis ketika datang mengganti posisi Yesus, iblisnya memakai nama siapa? Ayo. Menurut Yesus. Di mana tertulis kalau yang bangkit itu bukan Yesus? Jelas. Itu bukan Yesus. Petrus sendiri mengatakan itu. Petrus mengatakan di dalam... Lagi hidup. Enggak, Petrusnya yang mengatakan. Petrusnya mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Kemudian oknum tersebut sendiri juga yang mengatakan dia bukan Yesus. Ya, itu kan posisi seperti Bang Juma gitu. Karena nggak percaya. Bukan. Orang yang disalib ini yang mengatakan aku bukan Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Lukas 22 nomor 69. Apa dacanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa di langit. Loh, itu lagi berbicara di makam. Iya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok jauh banget larinya sampai ke Petrus sedang melihat? Enggak, Petrus itu di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Itu Petrus. Ya, ini Petrus. Kalau yang disalib sendiri mengatakan kalau dirinya bukan Yesus, itu ada di dalam Lukas 22 tadi.
Dia sendiri yang mengatakan, aku bukan Yesus. Sebab Yesusnya sudah duduk di atas langit. Seperti apa ayatnya? Saya kurang tahu itu. Ya itu ya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kata Yesus itu, Petrus itu di saat si Yesus itu, Terus yang berbicara itu yang oknum yang disalib itu yang ngomong. gimana sih tadi katanya Petrus? Lukas 22 nomor 69 itu yang disalib itu sendiri yang ngomong. Siapa tadi katanya Petrus? Kalau Petrus itu di dalam Kisah Para Rasul 2. Iya, itu sudah bangkit kan? Apa sebelum bangkit? Nah, itu sudah sementara disalib itu. Wah, ngada-ngada aja Bang Juma. Loh, yang fair dong. Itu dalil. Sekiranya memang mencurigakan baru. Nah, itu dalil. Gitu. Dalil gimana? Lah, itu Petrus sendiri yang mengatakan. Kan saya mengatakan itu. Itu Petrus. Sudah bangkit apa sebelum bangkit? Pada saat disalibkan. Masih dikubur dia. Masih dikubur. Oh, yang menyangkal 3 kali. Bukan juga. Yang mana? Yesusnya, Petrusnya berkata, Yesus itu, Daud sudah menubuatkan tentang Yesus yang asli, bahwa jasadnya tidak akan ditinggal di kubur dan tidak akan mengalami kematian. Oh, Juma. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Itu dalil. Bang Juma nggak konsisten debatnya, maksudnya ngomongnya gitu. Ya, kalau Anda mau sinting permanen silakan aja. Saya sudah menjelaskan data kok. Anda mau menolaknya silakan. Soalnya gini Bang Juma, saya juga bingung gitu. Hukum Taurat itu kita nggak boleh sujud di hadapan siapapun gitu. Maupun apa yang di bumi itu kita dilarang sujud menyembah, itu nggak boleh. Tertera di hukum Musa itu, hukum Taurat. Yang betul. Nah, tapi kalau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi boleh nggak? Sujudnya kemana? Pencipta itu di mana? Karena pencipta itu berbentuk. Yesus ketika sujud menghadap kemana? Loh, sujud menghadap. Iya, Yesus sujud ke langit. Ke langit. Nah, sujud tak mungkin ke langit lah. Sekarang Yesus sujud dalam ibadah. Matius 26 nomor 39. Sujud itu kan jarang disamakan dengan Bang Juma yang sedang beribadah gitu. Loh, yang namanya sujud, sujud itu muka menyentuh tanah, itu namanya sujud. Itu kan persepsi Bang Juma. Coba kau perhatikan, coba saudara perhatikan sujud. Sujud itu kan lutut di tanah gitu. Itu bukan sujud. Lutut. Gak masalah dulu. Oh, tidak bisa. Di dalam kitabmu itu bersujud dengan muka sampai ke tanah, tertulis begitu. Waduh. Yaudah, makasih Bang Juma. Semangat menginjil. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Waduh, tak Tuhannya Yesus dong. Yesus tidak lolos jadi Tuhan, Bang. Alas. Hilang akalnya itu. Sudah nubuatkan tadi yang sih itu dan April. Ada apa lagi, Elvin? Gabriel. Muridnya Paulus ini. Tapi ini muridnya bom. Ini semua ini gara-gara Juma. Gara-gara Juma mengangkat tema beberapa tahun yang lalu ya. Diangkat kembali karena berbekas di hati mereka. Sebenarnya siapa sih yang punya rencana penyaliban Yesus ini dianggap sebagai basic dari kekristenan gitu. Yang satu datang kehendak iblis, yang satu datang kehendak Bapa, yang satu datang tidak berkehendak, yang satu datang pre-memori, yang satu datang cuma marah-marah. Jadi bubar mereka ini, bubar total.
Tadinya bersatu, sekarang bubar. Mereka kemana mereka perginya ini? Dan jemaat-jemaat yang baru masuk, kemana mereka harus berilmu, meminta wejangan-wejangan, mau ke Edis. Edis belum tentu benar, mau ke Bombong, takut di Depak, kegemukan. Jadi mereka kehilangan arah. Artinya apa? Kemenangan di tangan umat Islam. Mereka hancur lebur berkeping itu. Itu Bapak, terima kasih. Sedikit Bang Andi, makanya hari ini saya mau blokir, saya mau blokir Bang Juma ini. Kalau saya Bang Juma kacau ini kita. Blokir sama saya Bang Juma ini. Lanjut Sudah malam, Gurunda sudah malam kan memang ketika Solo itu membawa tema pahlawan. Siapa pahlawan penyaliban kan gitu kan? Tapi Bang Gurunda, kalau kita baca Bible, di situ kan tertulis ketika terjadi penangkapan, semua murid melarikan diri. Nah, kok sampai belakangan ada cerita-cerita penyaliban gitu loh Gurunda. Bagaimana itu? Gimana pun? Itu ketika di Bible dituliskan bahwa semua murid melarikan diri ketika terjadi penangkapan. Nah, ini si murid-murid ini apa ya? Si penulis ini dapat informasi tentang penyaliban ini dari mana? Gak ada bukti valid ya bahwa Yesus itu disalib karena semua murid melarikan diri loh. Betul nggak Gurunda? Iya. Intinya di situ. Intinya ini salib ini apa? Salib ini apa dulu? Salib ini apa? Itu dulu. Apakah kalau misalnya nih Tuhan ingin menyelamatkan manusia, kan cukup mengatakan aku sudah menyelamatkan kalian. Kan itu. Tuhan hanya mengatakan dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Kalau itu Tuhan menginginkan, tak perlu lagi ada rekayasa cerita-cerita Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia. Itu cuman apa itu cerita-cerita apa itu? Itu tidak perlu. Cukup cuma mengatakan sebagaimana dalam kitab 2 Tawarik 17 itu, 14. Tuhan hanya mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa dari surga, dari langit. Sudah selesai. Kenapa harus turun jadi bayi lah segala macam? Sehingga orang-orang berakal dapat menemukan bahwa ini adalah rekayasa. Tuhan itu mengampuni dosa dari langit. Ngapain dia harus turun ke bumi coba? Jadi manusia. Ini, iya, 2 Tawarik 7:14 itu kan jelas tuh. Jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Kenapa dia harus turun ke bumi? Penghinaan kepada Tuhan itu. Penistaan. Nah, maka dari itulah muncul tema, apakah Kristen ini mampu mempertanggungjawabkan imannya, kepercayaannya, ketika kita bertanya, salib itu hadiah setan atau hadiah dari Tuhan? Kalau itu hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan sudah menceritakan itu di perjanjian lama. Yesusnya bagaimana? Apakah Yesus berbicara tentang kepergiannya dengan cara seperti itu? Berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu. Kalau dikatakan di dalam perjanjian baru begini-begini. Nah, Yesus menerangkan, aku harus pergi. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Nah, berarti Yesus ini pergi meninggalkan dunia dengan cara diangkat seperti Elia, atau Yesus meninggalkan dunia ini dengan cara seperti korban untuk dewa Molok. Kan itu. Resikonya Kristen harus tanggung di situ. Apakah pergi seperti korban persembahan dewa Molok, atau dia pergi seperti naiknya Elia ke langit, langsung terangkat. Nah, Kristen ini posisinya di mana? Ingin seperti dewa Molok atau ingin seperti Elia? Langsung terangkat. Nah, tanya Yesus. Yesus,
kau meninggalkan dunia ini berdasarkan tertulis di dalam perjanjian lama kah? Atau kau pergi meninggalkan dunia sesuai dengan maunya orang barat, Roma. Kau harus mati dulu, ditombak dulu, ditampar dulu, diseret dulu, digantung dulu, baru dibunuh, habis itu bangkit, baru terangkat. Apakah seperti itu? Tanya Yesus, Yesus lebih tahu. Begitu Bunda Rahma. Jadi kalau kita ke Ibrani ini, Ibrani Gurunda ya, jadi Ibrani kita lihatnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Kalau didengarkan ini berarti tidak disalib ini anak Maria Gurunda ya. Iya, makanya Taman Getsemani. Begini Bunda. Kalau konsep Kristen itu benar, sudah dinubuatkan, sudah dinubuatkan. Yesus tidak perlu berdoa dong. Betul. Iya kan? Dia mau merubah nubuat apa? Dia mau merubah nubuat. Enggak kan? Coba dilihat di dalam Lukas 22 itu nomor 43, 44. Yesus berdoa kepada Dia. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya. Berarti doanya dikabulkan, bukan? Nah, pertanyaannya, kalau ada nubuatan kemudian untuk Dia mati disalib, mana ada nubuat Mesias didatangi malaikat untuk mengantarkan kematiannya? Nggak ada itu. Maka muncul pertanyaan. Ketika Yesus berdoa, lalu kemudian Tuhan mendengarkan doanya, lalu Tuhan mengutus malaikat, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan mengutus malaikat tersebut? Sedangkan nubuat yang ada, ketika kemudian anak Elohim atau hamba Elohim, yang dikasihi oleh Elohim, terancam kemudian, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan. Bukan untuk membinasakan di atas salib. Itu intinya. Doa Yesus berdoa kan? Iya. Malaikat turun, ngapain? Memberikan kekuatan. Untuk apa diberikan kekuatan? Siapa untuk meluncur ke langit? Bukan meluncur ke yang timur. Iya. Makanya ada bunyinya gini ya. Dia akan mengutus malaikatnya menatang engkau hingga kakimu pun keren. Terantuk kepada batu. Itu jelas itu. Jadi Yesus ketika berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Maka turunlah malaikat memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk mengangkat Yesus langsung ke langit. Itu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Daud. Itulah yang dihotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Nomor 29 sampai nomor 33. Tapi kalau kita jelaskan kepada saudara Kristen ini sama seperti iblis. Mereka mau Yesus itu disalib. Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Kristen mau nggak Yesus disalib? Ya mau lah. Ya mau. Bedanya apa? Ya tidak ada. Tidak bedanya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu terhadap aku? Membunuh. Bunuh Yesus. Nah, sekarang siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Kristen. Ya Kristen. Sederhana kok itu, sederhana. Cuman saudara Kristen kita ini sudah terlanjur Kristen, sulit. Gak mungkin langsung, oh ya udah. Kalau begitu aku bersyahadat. Nggak mungkin segampang itu, nggak mungkin. Karena mereka harus meninggalkan makanan yang mereka sudah makan dari sejak kecil, dari lahir. Mereka harus meninggalkan minuman yang mereka sudah minum dari kecil. Mereka harus meninggalkan pesta-pesta. Nggak mungkin menuju kepada ajaran Islam. Oh berat, itu mustahil. Kecuali ada hidayah. Ada hidayah. Mereka terlanjur. Sekarang permasalahannya adalah iblis ini dulu. Selesaikan. Iblis mau Yesus disalib atau tidak disalib? Kalau Yesus ini mau disalib oleh iblis, orang berakal jangan berdiri di barisan iblis dong. Sekarang umat Islam ini tidak mau Yesus disalib.
Nah, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim, mau nggak Yesus disalib? Nggak mau. Mana dalilnya? Dalilnya jelas di Keluaran 23. Di Amsal 6. Tuhan tidak mau. Nah, sekarang berarti Islam berdiri di barisan pengajaran para Tuhan kepada para nabi. Kalau Kristen berdiri di barisan mana? Ya barisan iblis. Jelas itu. Makanya kali ini saya membenarkan Edis mengatakan bahwa ya iblis ini punya rencana membunuh Yesus. Tapi meskipun pada endingnya karena hanya mau donasi, karena Edis ini memang orang gila, ya ujung-ujungnya nanti kena juga dia. Ketika dia mengatakan iblis yang punya rencana menyalibkan Yesus, berarti ketika penyaliban ini adalah keselamatan bagi Kristen, maka iblis naik pangkat. Menjadi apa dia, iblis ini? Menjadi apa iblisnya? Pahlawan bagi Kristen. Di sini bonyok. Mau kemana juga bonyok. Namanya Kristen pasti bonyok. Dia mengatakan bahwa itu rencana iblis. Ya sudah, telan itu. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Apa akibatnya? Kristen selamat. Berarti iblis ini apa bagi Kristen? Penjahat atau pahlawan? Pahlawan. Ya pahlawan. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini membantu setan untuk manusia durhaka kepada Tuhan. Sekarang ketika ada perintah amanat agung, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Bunda Rahma misalnya dijadikan murid. Apa yang terjadi pada diri Bunda Rahma kemudian? Menyembah kepada iblis. Nah, siapa yang senang? Keresteng. Nah, itulah yang disebut wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka adalah pahlawan-pahlawan setan. Gayung bersambut macam anak SD kalian dua. Sebentar dulu. Seperti itu. Makanya sedikit lagi Guru Nda. Di dalam di dalam Bible pun tertulis ya, penguasa maut itu adalah iblis. Ya iya memang. Jadi, makanya Yesus mengatakan, "Janganlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Siapa yang diusir? Mereka Islam. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Ayo, karena mereka menganggap Tuhan itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menganggap Tuhan seperti turun jadi daging, lalu itu mati keluar. Kampret. Makanya diusir sama Yesus. Kesialan yang sangat-sangat naif. Diusir sama Yesus. Bah, konyol. Bangga diusir sama Yesus. Bangga. Bangga diusir sama Yesus. Kan bonyok. Bang Gabriel. Mana itu kan? Bang Gabriel, di dalam Biblemu, ya, Tuhan itu harus tunduk kepada iblis. Yang berkuasa atas maut itu iblis loh. Ngeri. Lanjut Guru. Lah jadi kalian menyimpulkan kitab orang sana. Coba ya, apa yang bukan simpulkan. Pandai nyimpulkan. Iya dong. Sekarang kutanya samamu. Sabar dulu yang lain. Kutanya samamu. Untuk paham sesuatu apa yang kita pakai? Nggak ngerti kau. Aku tanya dulu samamu. Agar kita paham. Dengar. Agar kita paham sesuatu itu, kita menggunakan apa untuk menjadi tolak ukur? Orang begitu. Pandai-pandaian kau. Nah, inilah saya malas diskusi sama kau. Karena kau itu tidak punya otak, tak punya akal. Kamu selalu berasa lebih paham daripada saya. Ini murid bom ini. Kau selalu berasa pintar Bible. Sementara kamu beragama tidak pakai akal. Kok jadi kau soalnya? Oh iya dong. Sekarang kutanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu apa yang kita pakai sebagai tolak ukurnya. Ayo. Untuk belajar teologi itu S1 orang Jum'ah. Kau apa yang kau pelajari? Apa yang kau pelajari? Kutanya dulu kau. Apa yang saudara pelajari? Apa yang saudara pelajari? Dengar. Untuk Alkitab itu dengarkan saya. Apa yang Anda pelajari ketika Anda S1 teologi, apa yang Anda pelajari? Ayo. Apa yang Anda pelajari? Tahu apalah pendidikan terakhirmu Jum'ah? Ku tanya dulu samamu. Kalau kau belajar teologi, apa yang pelajari?
Tahu kuliah di mana Juma? Saya tanya samamu. Hei, Bonyok. Kalau kau sekolah teologi, apa yang kau pelajari? Sekarang gini, kau kan menyatakan dirimu ahli. Kok saya mengatakan diriku ahli? Saya tidak mengatakan diriku ahli. Kau sendiri yang ngarang-ngarang. Saya lebih paham Bible daripada kamu. Itu yang betul. Nah, kan udah menyatu deklarasi kau itu. Saya mendeklarasikan memang betul. Saya lebih paham daripada kalian tentang Bible. Bahwa itu kau lebih pintar Bible daripada orang Kristen, kan gini. Kepintaran itu kan diukur dari akal. Sedangkan orang Kristen itu dilarang menggunakan akal ketika membahas Bible. Betul nggak? Kenapa kau bilang kami Kristen dilarang menggunakan akal? Oh, dilarang. Dalilnya di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu menjelaskan itu. Kau jangan malu mengaku itu. Paulus sendiri yang mengatakan, aku mematikan akal. Akal yang dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dimatikan oleh Paulus. Paham kau? Paham kau situ? Hah? Pengetahuan Tuhan saja itu dicabut oleh Paulus. Kau baca 2 Korintus 10 nomor 5. Pengetahuan Tuhan nih, Paulus cabut. Dan menaklukkan kemudian manusia kepada Kristus. Maksudnya, mendogma manusia untuk percaya kepada Kristus Tuhannya Paulus. Pengetahuan Tuhan itu dihapuskan kemudian. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu dipatahkan, dirubuhkan oleh Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Oh, pantesan mereka tumpul ya, Bunda ya. Oh, tumpul kayak dengkul pantesan. Pantesan kamu tumpul, Gabriel. Tuhan muda, kita mengatakan itu. Menerang-nerangkan Alkitab, menafsir-nafsir Alkitab dengan ya. Kau hadapi saya dengan ilmu. Coba kau hadapi saya dengan ilmu. Boleh nggak? Kau nggak ada. Boleh nggak kau hadapi saya dengan ilmu? Boleh nggak? Dasar basic ilmumu bukan teologi. Ya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, basicnya itu akal dulu, akal. Bukan kita, akal. Kita atau akal? Untuk mengetahui orang itu pintar atau bodoh, yang kita pakai akalnya atau ijazahnya? Kutanya dulu kau. Tutup aja lah semua universitas itu kalau kayak gitu. Kutanya dulu samamu, kuulang lagi samamu. Untuk mengetahui orang itu pintar, lihat ijazah atau lihat akal? Pintar bukan begitu, tapi kenapa kau menerangkan Alkitab, menyimpulkan Alkitab? Sekarang begini. Apa basicmu? Apa dasar? Sekarang begini, kutanya samamu dulu. Kutanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu itu pakai akal atau pakai ijazah? Pakai akal, pakai ijazah. Keahlian itu. Udah, kau ke neraka sana. Udah, kau ke neraka. Malu kau. Kau ke neraka. Kau ke neraka sana. Kau cebok di sana. Sama pendetamu kau cebok sana. Kau jangan beralasan karena orang Islam lebih paham Bible. Kau datang lagi. Gimana caranya putar kepala ini supaya mereka down? Basicmu, backgroundmu. Kau itu lulusan mana? Kampret. Lulusan mana? Markus itu lulusan apa, Markus? Lukas itu lulusan apa? Paulus lulusan apa dia? Hah? Saya bertanya, emang disiplin ilmu apa yang dikuasai atau yang dipelajari ketika kita duduk di bangku kuliah S1, S2, S3, S4, S5, S tontong, S bingung? Teologi apa mata kuliah yang dipelajari di sekolah teologi itu? Apa yang dipelajari di sana? Sejarah perjanjian lama. Pengantar sejarah perjanjian baru. Pengantar gereja-gereja awal mula. Itu yang harus kau kuasai dulu baru bisa Bible gitu. Aku lempar juga kau asbak rokok nanti. Kamu nggak ada ini, basicmu apa? Ya saya jurusan bahasa daerah, kau apa? Oh nggak bisa kau membahas, kenapa? Karena harus apa? Harus menguasai apa? Hah? Apakah saya harus menguasai ilmu tipu-tipu dulu? Saya harus
Begitu saya lulus di sana, saya harus pandai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Oh, dasar kucing.